Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rahmi Pratiwi, MPD, dosen tetap di Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam upaya unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan media digital dan print screen. Mata kuliah pengembangan media digital dan print screen dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam menguasai berbagai teknik sablon, baik secara manual maupun secara digital. Mata kuliah ini mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep dasar percetakan dan print screen, tetapi juga mampu merancang desain, memilih teknik produksi yang sesuai, mengoperasikan berbagai peralatan sablon, hingga menghasilkan produk kreatif berbasis media digital seperti kaos, mug, tote bag, maupun berbagai media cetak lainnya. Selain itu, mata kuliah ini juga diarahkan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa melalui pengembangan produk kreatif yang sesuai dengan kebutuhan industri dan konsumen. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri atas 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam bidang percetakan dan sablon. Selanjutnya, capaian CPMK ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri yang bermutu dan terukur dalam proses pembelajaran maupun praktik produksi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep percetakan, sablon manual, sablon digital, kemudian merancang, memproduksi, serta mengembangkan berbagai produk sablon sebagai bekal berwirausaha sesuai kebutuhan konsumen. Modal pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah project-based learning dan dipadukan dengan case method. Melalui pendekatan ini, mahasiswa belajar secara aktif dengan mengerjakan proyek nyata, mulai dari merancang desain, memilih teknik sablon yang sesuai, hingga menghasilkan produk sablon manual dan maupun digital. Selain itu, mahasiswa juga menganalisis berbagai kasus pada industri percetakan dan sablon untuk menentukan solusi yang tepat berdasarkan aspek kualitas, efisiensi, dan kebutuhan konsumen. Sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan dunia industri. Cuplikan praktik pembelajaran yang akan Bapak Ibu saksikan merupakan pembelajaran pada pertemuan keempat dengan topik jenis-jenis sablon manual dan sablon digital. Pada materi ini, mahasiswa mengidentifikasi berbagai jenis sablon manual dan digital, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan karakteristik media cetak yang digunakan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan teknik sablon yang tepat sesuai dengan kebutuhan produksi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, mahasiswa Ibu? Hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, pada hari ini kita bertemu pada minggu yang keempat ya. Minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Materi sablon ya, pengertian sablon, kemudian perbedaan sablon manual dan sablon digital. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin memperlihatkan dulu beberapa produk kita yang ada Ibu bawa ke sini ya. Ini namanya apa ini? Mug ya. Mug ini dia ada sablonnya. Jadi mug khusus dia ada sablonnya. Kita perhatikan dulu, ini satu. Kemudian ini ada satu lagi. Ini apa? Baju. Baju ini ada desainnya? Ada. Nah, ini desainnya juga pakai sablon ya. Nah, sablon ada 2 nih. Satu lagi. Nah, ini tote bag ya. Tote bag ini ada desainnya juga. Nah, ini juga di sablon.
Jadi semua produk kita tadi itu menggunakan sablon. Nah, menurut saudara sekalian, apakah teknik sablonnya sama untuk semua produk tadi atau berbeda? Berbeda. Berbeda, ya benar berbeda karena beda produk, beda bahan, beda pula teknik sablonnya. Dan beda pula jenis-jenis sablonnya ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis sablon tersebut. Oke, untuk lebih lengkapnya kita akan lihat tonton video berikut ini. Sablon manual dan sablon digital. Mari kita bahas tentang jenis sablon manual. Teknik ini dilakukan secara tradisional menggunakan tangan. Walaupun sederhana, sablon manual masih banyak digunakan karena hasilnya kuat, warnanya tajam, dan tahan lama. Jenis pertama dari sablon manual adalah sablon rubber. Sablon rubber menggunakan gitar berbahan dasar karet yang elastis dan menutup ruangan kain dengan sempurna. Selanjutnya, sablon plastisol. Menggunakan tinta berbasis minyak yang menghasilkan warna cerah dan efek timbul. Sering digunakan pada produksi kaos distro karena hasilnya profesional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang tak kalah keren, yaitu jenis sablon yang kedua adalah sablon digital. Jadi, sablon digital adalah teknik mencetak gambar atau desain langsung ke kain menggunakan printer khusus. Untuk sablon digital, prosesnya cepat, hasilnya detail, dan bisa full color. Bahkan untuk gambar dengan gradasi atau foto. Ada beberapa jenis sablon digital yang populer saat ini. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sablon sublimasi. Teknik ini menggunakan panas untuk memindahkan tinta ke bahan polyester. Biasanya dipakai untuk membuat jersey olahraga, bantal, bahkan mug dengan hasil warna cerah dan tahan lama. Yang kedua yaitu sablon DTG atau direct to garment. Nah, ini mirip seperti printer kertas tapi khusus untuk kain. Mesin ini mencetak gambar langsung ke kaos, hasilnya halus, detail, dan bisa full color. Cocok untuk desain rumit atau foto. Yang ketiga adalah sablon DTF atau direct to filler. Desainnya dicetak di atas film khusus, lalu ditempel ke kain menggunakan mesin press. Teknik ini bisa digunakan di hampir semua jenis kain dan hasilnya kuat serta elastis. Dan yang keempat adalah sablon polyflex. Teknik ini menggunakan bahan vinil berwarna yang dipotong sesuai desain, kemudian ditempel panas ke kain. Biasanya digunakan untuk tulisan tebal atau nomor pada jersey. Tampilannya rapi dan berkilap. Nah, teman-teman, gimana? Seru bukan? Ternyata. Nah, oke. Itu materi mengenai jenis-jenis sablon tadi. Ternyata banyak beberapa jenis dari sablon tersebut ya. Nah, yang jenis-jenis tadi itu juga dari produk yang kita perlihatkan tadi. Nah, kalau ini namanya jenis sablon DTF. Kenapa DTF? Karena desainnya itu ditempelkan ke sini dengan menghantarkan pakai mesin press dengan dihantarkan oleh teknik panas gitu ya. Ini DTF. Kemudian kalau yang ini, nah ini adalah sablon manual karena dia ini termasuk jenis sablon yang rubber ya dengan berbasis air karena kita melakukan pengecatan ke bajunya secara langsung. Jadi bedanya dengan tadi, yang tadi adalah teknik sablon yang digital. Kalau ini yang manual, kita yang mengaduk catnya gitu. Nah, kalau yang ini termasuk sablon digital juga karena kita menggunakan mesin ya. Nah, ini termasuk ke sablon. Kalau yang tadi dari jenis sablon tadi termasuk apa dia? Sablon Sublimasi. ya, benar Ibnu. Ini termasuk sablon sublimasi. Nah, sablon sublimasi itu ada dua jenis bahan yang bisa gunakan. Ke mug ini, kemudian ke jersey. Nah, jersey ya, jersey baju apa itu? Kalau jersey? Olahraga.
Olahraga ya. Jadi dia tidak 100% katun, polyester ya, polyester. Jadi ini muknya menggunakan bahan yang muk coating, di coating dulu baru bisa desainnya pindah ke sini gitu. Jadi ada beberapa jenis sablon. Dari sablon manual, Ibu mau tanya, dari video tadi sablon manual itu kan ada 2 jenisnya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Tadi yang video pertama tadi sablon manual itu ada sablon rubber dan sablon plastisol. Ya, benar Mustika. Nah, kemudian untuk sablon digital ada beberapa jenisnya tadi. Siapa yang bisa? Angkat tangannya boleh. Duta tadi yang pertama sablon DTF ya. Dari Nah, film sama DTG. DTG, Terus sublimasi. sublimasi. Ada lagi yang kurang satu lagi, dia ada 4 jenisnya dari yang video tadi. Yang pertama sablon sublimasi, yang kedua sablon DTG, yang ketiga sablon DTF. Ada satu lagi yang kurang. Siapa yang bisa tebak? Polyflex kok. Nah ya benar Ibnu, sablon polyplex. Sebenarnya masih banyak jenis sablon lainnya, cuma yang sering kita pakai untuk praktek yang mudah digunakan di mahasiswa praktek itu yang tadi ya. Jadi kalau sablon manual tadi, sablon apa tadi? Rubber itu yang berbasis air. Berbasis air biasanya ke baju. Kemudian sablon apa tadi? Plastisol ya. Nah, plastisol itu dia berbasis minyak. Berbasis minyak bisa ke baju, bisa ke bahannya stiker. Nah, stiker ya. Nah, itu. Kemudian kalau yang sablon digital tadi, ke sublimasi bahannya apa aja tadi? Yang bisa kalau sablon sublimasi tadi? Jersey. Ya, jersey, muk ya. Kemudian atau bahan-bahan hijet yang dia tidak 100% katun ya. Biasanya kan baju-baju mahasiswa kaos ini dia katun combat ya. Nah, itu sablon sublimasi dia tidak bisa. Kalau sablon sublimasi itu dia kita pakai kertas transfer paper, itu dihantarkan pakai tahan panas dan dia tidak bisa seratnya itu 100% katun. Harus ada campuran polyesternya 70 atau 60%. Nah, kemudian sablon apa lagi? Sublimasi, DTG tadi ya. Nah, kalau DTG itu gimana tadi? Kalau kita lihat dari prosesnya. Direct to garment, langsung dari ke ininya, ke bajunya. Pakai apa dia? Direct to garment? Dia pakai printer khusus dulu. Ya, printer khusus, benar. Benar Ibnu. Jadi kalau direct to garment itu langsung ke printernya itu memprint ke bajunya ya. Langsung ke bajunya kita print. Jadi kayak memprint kertas, otomatis dia keluar dari bajunya, langsung keluar dari printer itu. Nah, kemudian sablon DTF. Kalau sablon DTF itu apa? Direct to film ya. Nah, kalau direct to film gimana? Ya, menggunakan mesin press. Desainnya itu pakai kertas khusus ya. Kertas khusus yang dihantarkan panas pakai mesin press itu. Dan yang terakhir apa tadi? Polyflex. Apa itu polyflex? Stiker yang dipotong gambarnya. Ya, benar sekali. Jadi polyflex itu ada kertas stiker khusus, kemudian pakai mesin cutting untuk desainnya, di-cut ya, kemudian di-press pakai mesin press. Oke, semuanya udah paham tentang jenis-jenis sablon? Oke, ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Kalau dari segi ketahanannya lebih bagus mana yang digital atau manual? Kalau dari segi ketahanan biasanya manual gitu kan, karena catnya itu langsung meresap ke baju kita. Tapi kalau sekarang teknologi itu kan sudah canggih ya, mesinnya sudah sangat canggih. Jadi sablon yang digital pun tetap bisa tahan lama. Contohnya yang jersey itu, yang sublimasi ya, karena dia langsung menyerap ke
apa? Kain. Ke kain kan. Kemudian kalau DTF itu ada masa ininya juga, ada masa lebih bagus sablon sublimasi dari DTF, DTG dan Polyflex. Karena dia kan ditempelkan ke kainnya, bukan menyerap ke seratnya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau baju-baju di rumah yang dibeli itu kira-kira sablonnya pakai sabun apa? Kalau kaos-kaos yang dibeli? Apa sablon apa yang sering digunakan kira-kira nih? Nah, coba baju duta ini apa nih, sablon atau tidak? Tidak ya, ini dijahit. Kira-kira baju kaos yang di rumah itu pakai sablon yang mana, jenis sablon yang mana? Beli baju di mana? Beli baju distro. Nah, distro kan? Nah, kalau distro itu kira-kira sablonnya apa tuh? DTF kah dia atau ini manual? Coba kita lihat yang Sekarang Bu, untuk nah cuma kalau untuk efisiensi di apa Bu? DTF rata-rata di distro. ya DTF ya, karena ibu kenal sama yang Pangkele itu, mahasiswa kita juga magang di sana. Jadi mereka itu pakai dua manual sama yang DTF. Nah, karena kita mahasiswa kita akan praktek itu, jadi kita tahu rahasia dapur mereka kan ya. Ternyata banyak mereka dapat untung dari sablon ini. Dan nanti di pertemuan yang setelah UTS itu kita akan coba praktek sablon sublimasi, DTF, apalagi ya, 2 itu. Karena mungkin hanya itu yang memungkinkan waktunya. Oh, salah satu lagi yang manual, 3 itu. Jadi akan ada produk-produk yang kita hasilkan dari 3 sablon itu dan bisa dibawa pulang. Dan kita akan mengerjakannya, ada yang individu dan ada yang berkelompok. Nah, untuk tugasnya nanti itu sebagai gambaran, terakhir sublimasi itu sendiri. Nah, sublimasi itu produk yang akan kita hasilkan nanti adalah yang sablon mug ini, ya kan? Yang ini, kemudian yang manual, baju, sama DTF baju. Nah, 3, kemudian tote bag juga. Tote bag ini yang DTF juga. Nah, jadi ada 3 jenis sablon yang akan kita lakukan. Apa tadi? Sablon sublimasi, manual, DTF baju, DTF tote bag, sama yang terakhir manual ya. Jadi ada 4. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu rasa itu aja materi kita untuk hari ini. Dan untuk tugas di rumah, kita kan pakai Smile ya. Di pertemuan kelima Smile itu ada tugas. Sebentar, Ibu lihatkan dulu. Nah, ini silakan dilihat ke depan. Jadi minggu depan itu kita akan membahas topik ini, bahan dan peralatan sablon manual dan digital. Dan di sana ada tugas yang sudah Ibu lampirkan, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Jadi minggu depan akan presentasi kelompok dan tugas individunya membawa tugas resum terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan di SMA. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu lupa tadi di awal, ada yang absen hari ini atau tidak? Hadir semua ya, hadir semua. Mudah-mudahan minggu depan kita hadir juga semuanya. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih aplaus untuk hari ini. Oke.
Bapak dan Ibu, demikian cuplikan pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan pada pertemuan keempat mata kuliah pengembangan media digital dan print screen dengan topik jenis-jenis sablon manual dan sablon digital. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai jenis sablon manual dan sablon digital, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan karakteristik media cetak yang digunakan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Atas perhatian Bapak dan Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.